hatinya berpuasa dari apa? Dari suudzon, dari hasud, dari iri, dari dengki, dari pokoknya penyakit-penyakit hati yang lain. Ya, nah puasa yang model gitulah yang insya Allah mendapatkan dua kenikmatan tadi, terutama kenikmatan yang kedua tadi, yakni berjumpa dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang selama ini kita sembah. Kita kan selama ini sholat nyembah siapa? Nyembah Allah. Puluhan tahun kita menyembah sampai akhir hayat kita tanpa pernah tahu bagaimana wujudnya. Nanti di akhirat Allah akan menampakkan diri di hadapan kita sebagai imbalan, sebagai hadiah, karena kita sudah nurut sama semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nih pada sekolah kan? Kelas berapa? Ada yang kelas 1 SD? Ada, coba angkat tangan yang kelas 1. Satu orang dong. Yang lain gak usah malu-malu, gak apa-apa. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 4, 5, 6, 7, 8. Ada kelas 8? Atau kelas 2 SMP? Gak ada? Oh, ada belakang guru. Kelas 9? Oh, ada kelas 9. Berarti udah kelas 3 SMP tuh, ya? Artinya udah balik tuh, udah wajib puasanya tuh, nggak boleh budi-budi lagi tuh. Ya. Nah, mungkin di bangku sekolah, di kelas, kita semua sudah diajarkan sama guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, bahwa sekolah itu, belajar itu penting. Ya. Sebagaimana salah satu arahan dari orang soleh yang namanya dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, beliau bukan nabi, bukan rasul yang 25, tapi namanya ada di Al-Quran. Ada yang tahu gak siapa beliau? Siapa nama orang yang dijadikan nama surat dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Mau tahu gak? Mau tahu gak? Yang mau tahu angkat tangan coba. Nah, mungkin namanya sama, ya. Nama beliau adalah Luqmanul Hakim. Surat Luqman. Ya, surat Luqman. Beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Karena apa? Karena beliau orang soleh, orang baik, orang yang menanamkan akidah kepada anak-anaknya. Nah, ini juga nih, selain buat adik-adiknya, mungkin kultum kali ini juga ada sedikit oleh-oleh buat bapak ibu sekalian, kita selaku orang tua, ya, bahwa kewajiban kita selaku orang tua bukan cuma ngasih makan, bukan cuma ngasih sandang, ngasih pangan, tapi juga memberikan pemahaman tentang agama kita yang sebaik-baiknya. Ya, dan di Al-Quran itu yang banyak berdialog itu adalah ayah dengan anaknya, ya, di surat Luqman, kemudian di perkataan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya kan? Itu kan dialog antara ayah dengan anaknya. Artinya apa? Besar tanggung jawabnya seorang bapak. Selain sebagai kepala keluarga yang tiap hari nyari nafkah, juga sempatkan kita untuk terus mendidik anak-anak kita, terutama mengisi kekurangan, kekosongan sisi akidahnya. Ya. Kata Luqmanul Hakim nih diintisarikan oleh beberapa ulama, beliau mengatakan bahwa ada 5 hal, ya, yang menjadi kunci kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. 5. Nomor 1 apa? Nomor 1 adalah agamanya kuat. Nomor 1 apa, Bu? Agama. Ya. Makanya kalau kata Zainuddin MZ itu, kalau nyari pasangan nih buat adik-adik yang udah remaja, itu lihat tuh 3. Dan din dun katanya. Apa tuh? Dan bisa dandan, ya, nggak malu-maluin banget kalau ada kondangan gitu. Yang kedua din itu apa? Dari bahasa Arab, agamanya kuat, tukang sholat, ya, tukang ngaji,
tukang tahlilan, tukang bawa berkat. Kemudian yang ketiga apa dunianya, hartanya cukup. Ya, tapi yang nomor satu dari ketiga itu adalah dinnya, agamanya. Ya, maka nih anak-anak gadis, kalau ada cowok datang ke rumah mau serius, tanya dulu agamanya, tes dulu agamanya, suruh azan. Nah, kalau suara azannya sudah fasih, sudah bagus, apalagi bagus suaranya, kemudian tes jadi imam. Ini mah pertanyaannya bapak-bapak, kalau ada orang main ke rumah, kerja di mana dia? Udah fasih pak itu mah. Itu mah cakupannya cuma dunia doang. Ya, tapi yang ditanya itu di mana rezekinya? Ya, pesantren di mana dan seterusnya. Nomor satu apa? Agamanya yang kuat. Karena agama itu fondasi Bapak sekalian. Ada iklan dulu nih. Membuka snack. Nah, sambil mungkin ada sesi break nanti ya, sambil dibagikan. Sekarang sudah 17.34. Nah, 5 menit lagi deh. Iya, nanti. Baru nomor satu tuh yang dikatakan Luqmanul Hakim. Yang nomor 2 adalah ilmu. Nah, ada semua lagi nyari ilmu kan di sekolah? Nyari ilmu kan? Nah, makanya nyari ilmunya yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ilmu adalah pelita dalam kegelapan. Ilmu adalah obor kalau kita dalam dunia yang serba gelap sekarang ini. Kalau kalian jalan lagi mati lampu, nggak bawa senter, gimana rasanya itu? Nah, ngubrus itu ya. Dikirain jalan, taunya sawah. Main loncat aja, taunya kali. Gara-gara apa? Nggak ada cahaya, nggak ada sinarnya. Maka ilmu itu penting. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Ya. Makanya nih, kita semua wajib belajar. Bahkan saking wajibnya, Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya bilang, utlubul ilma atau tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib buat siapa? Semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kita orang Islam bukan? Islam. Makanya kalau adik-adik nih males berangkat ke sekolah, ke pengajian, itu jangan dikira nggak ada dosanya. Berdosa, kecuali sakit, ya kan? Kecuali ada kepentingan mendesak yang nggak bisa ditinggalin, itu baru ada toleransi. Tapi kalau karena males, itu ada dosanya. Sama kayak ninggalin sholat. Karena tadi kata Rasulullah, nyari ilmu itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang nomor 3 kata Luqmanul Hakim adalah harta. Nah, mungkin sekarang adik-adik belum mengolah yang namanya harta. Tapi harta juga bisa dijadikan bekal kita. Untuk apa? Untuk meraup pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan apa? Menyalurkan harta-harta kita, dibelanjakan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembangunan masjid kita yang nyumbang. Ada apa lagi? Santunan anak yatim kita nyumbang dan seterusnya. Ya. Misalnya ini yang kita lakukan sekarang salah satu wujud dari pengelolaan harta yang baik. Kemudian yang nomor 3 apa 4? 4 ya, agama, ilmu, harta, dan yang nomor 3 adalah al-haya, rasa malu. Adik-adik, bapak ibu, sekarang ini kita lihat orang tuh rasa malunya udah hilang. Coba lihat TikTok. Orang bilang tanpa tahu malu. Padahal kata Luqmanul Hakim, rasa malu itu penting. Ya, kita mau melakukan kejahatan, mau maksiat kepada Allah, harus ada rasa malunya. Malu kenapa? Tiap hari kita dikasih nikmat. Buka mata, bangun tidur, itu nikmat gak? Nikmat. Di luar sana banyak orang yang ketika tidur malamnya subuhnya nggak bisa bangun lagi, alias innalillahi. Ya,
Kemudian mandi pagi, badan kita segar, berangkat beraktivitas, ya. Keluarga yang sayang sama kita, ya. Tetangga-tetangga yang akur dengan kita, itu semua nikmat. Makanya kita harus malu sama Allah ketika kita mau melakukan dosa. Malu. Dengan rasa malu itu bisa dididik dari sejak kecil. Tanamkan kepada anak kita malu kalau kita selalu minta kepada orang, malu kalau kita selalu merepotkan orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sifat dermawan. Apa itu dermawan? Welas asih, nggak pelit, nggak koret. Kalau kata orang sini ya, nggak. Kan ada tuh kata anak kecil itu di lagu itu, kalau pelit nanti kuburannya gimana? Sempit. Kayak udah pernah aja. Kata siapa? Itu juga salah satu dakwah dari guru-guru kita bahwa kita jangan jadi pribadi yang pelit, ya. Kenapa? Karena bukan cuma kuburan yang pelit, rezeki kita pun akan tersendat. Sebaliknya, orang yang dermawan, orang yang welas asih kepada siapapun, insya Allah rezekinya akan Allah buka dari jalur-jalur yang tidak pernah disangka-sangkakan. Iya. Mau kuis dulu? Apa bagi ini dulu nih, buah dulu nih. Panitia, gimana? Oke, lanjut ya. Jadi itu 5 pesan Luqmanul Hakim. Kalau kelima hal ini bisa kita sinergikan, bisa kita berdayakan dengan baik, dengan maksimal, insya Allah kita akan jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Yang pertama tadi agamanya bagus. Makanya dari kecil adik-adik jangan malas ngaji, ya. Jangan malas untuk baca Al-Quran. Jangan kalau belum bisa Iqra belajar. Mulai dari Iqra 1, 2, 3. Saya yakin di sekitar adik-adik semua banyak TPQ, ustadz-ustadz yang siap membimbing. Ya. Kalau itu setiap malam dilakukan, setiap hari dilakukan, insya Allah fondasi kita sebagai muslim, yaitu agama kita dari segi akidahnya, dari segi fikihnya, dari segi muamalahnya, dari segi apalagi ibadah kita kepada Allah, semua akan baik. Nah, kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, insya Allah hubungan sosial pun akan mengikuti, hubungannya akan juga mengikuti. Yang kedua, ilmu. Tadi ilmu itu penting. Ibaratnya ilmu itu adalah senter lampu listrik dalam kegelapan. Kita nggak bisa lihat apa-apa tanpa tahu apa-apa tanpa adanya ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, mau diciptakan, itu malaikat sedikit nggak senang. Ya Allah, engkau yakin mau nyiptain makhluk yang nantinya cuma akan bikin pertumpahan darah di muka bumi? Tuh, kata malaikat. Ya. Nah, lalu semuanya dijawab oleh Allah bahwa manusia nanti yang akan diciptakan oleh Allah, Allah sertai dengan salah satu server, salah satu fitur, salah satu kecanggihan, yaitu akal yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Jadi selain belajar ilmu agama, ilmu pengetahuan juga penting ada. Siapa tahu nih di sini ada calon-calon dokter, calon-calon insinyur, calon-calon presiden, amin. Ya minimal presiden inilah apa namanya 3 raksa gitu kan, presidennya Cileles ya. Kemudian yang nomor 3 tadi adalah apa? Harta. Nah, hartanya juga dikelola dengan baik. Zakatnya jangan lupa. Bentar lagi kita masuk kewajiban zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah itu dari sekarang juga udah boleh Ibu Bapak. Ya, dari awal tanggal 1 Ramadan itu sudah dibolehkan kita membayar zakat fitrah. Tapi kalau mau dapat pahala afdol, pahala wajibnya itu pada saat malam takbiran. Ya, jadi misalnya hari ini terakhir Ramadan, udah maghrib, itu udah masuk waktu wajib tuh. Sampai kapan? Sampai khatib atau imam naik ke mimbar untuk sholat Idul Fitri. Nah, tapi
Jadi kalau di waktu itu kan ibu-ibu repot ya, nyiapin ketupat lah, nyiapin kue lah segala macam. Maka ada rukhsah, salah satunya adalah boleh dibayarkan pada tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30-nya. Ya, jangan lupa tuh. Karena zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa kita. Ya. Kemudian yang nomor 4 adalah rasa malu. Ya, kita harus punya rasa malu yang tinggi, terutama malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dengan gosipin orang jalan terus, itu kan sayang tuh. Ya. Kemudian rasa malu kita kalau sampai ada di sekitar kita, tetangga kita yang bisa mendidik sampai kelaparan, itu juga kita harus malu. Dan yang terakhir adalah rasa welas asih kita, kedermawanan kita kepada sosial kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu untuk tausiahnya segitu aja, karena saya lihat udah pada mau fokus. Nah, sekarang coba biar antusias nih, ada hadiah. Hadiahnya ada berapa unit nih, Mas Pras? Ada 7. Wah, ada 7 hadiah. Ini buat anak-anak doang apa buat bapak ibunya juga nih? Buat anak-anak aja katanya. Bapak ibunya mohon maaf. Ya, coba hadiahnya bawa sini. Siapa yang mau hadiah, adik-adik? Angkat tangan dong. Iya, oke. Wah, kita keluarin nih biar pada ngiler ya. Kita keluarin hadiahnya biar semangat. Ya, taruh situ A. Ada Oreo, ada pensil warna, ya, ada permen. Wah, banyak tuh. Ada berapa A? Hitung A. Berapa? 5. Ada Mas Pras 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Hadiah yang pertama, yang kecil dulu nih. Ya. Tadi nyimak kan nih. Ya. Kalau nyimak pasti tahu nih. Tadi kata Pak Ustadz di sini, coba. Kenapa? Mau hadiah? Dia nangis dulu. Nanti ya. Tuh, kasih es buah aja yang banyak itu mah. Pertanyaan pertama, nih. Siapa nama tokoh atau orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran tadi? Ya, betul. Sini, coba namanya. Nah, kasih tepuk tangan dong. Boleh milih, mau yang mana? Ah, iya. Wah, pinter milihnya yang gede dia. Iya. Yang kedua, pertanyaannya. Simak nih, baik-baik nih. Ya. Sudah siap? Siap? Mana suaranya? Siap? Wah, kurang keras nih, nggak jadi nih hadiahnya nih. Siap? Oke. Pertanyaannya, nungguin ya. Pertanyaannya, siapa nama ketua panitia tadi yang sambutan? Siapa? Wah, ada yang tahu nih, dapat. Wah, ini padahal di luar tema ini. Apa? Iya, sama-sama. Berikutnya, tadi ada 5 hal yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada kita semua supaya hidupnya bahagia. Coba sebutin yang nomor 1. Ya, apa tadi? Oh, siapa? Yang mana dulu nih? Ya, langsung lagi. Mas Hendra minta tolong. Ayo bagiin aja. Ya, cepat. Maju. Tadi yang jawab agama tadi. Ya, dipilih. Nah, ini Pamukas nih. Pertanyaan berikutnya. Ya.
Waktunya 10 menit lagi nih Bapak, tenang aja ya. Kalian udah dulu aja nggak apa-apa. Pertanyaan berikutnya. Ini di luar tema tadi nih Bapak ya. Coba ada nih yang belum kebagian hadiah. Sebutkan 3 dari rukun iman secara berurut. Ayo maju. 3 dari rukun iman secara berurutan. Ayo maju. Jangan malu-malu. Aku sudah tahu ketekmu bau. Ayo yang bisa aku tambahin. Ayo, lo ditambahin doanya tuh. Ada 12 tambahan. Wah, angkat tangan nih. Cakep sini sayang. Oh. Sebutin deh. Apa aja? Allah bersumpah kepada malaikat. Rasul. Hitung 3 kali. Allah. Betul nggak? Ya, kita betulkan ya. Pertama tadi iman kepada Rasul, pada siapa lagi tadi? Allah, dan yang pertama tadi kepada malaikat. Pilih yang mana? Pak, gak usah kasih ini aja ini. Oh, itu aja tuh. Gak apa-apa ini juga. Dek sini, Dek. Tuh, dapat lagi tambahan sesuai janji Mas Pras. Nah, ke belakang. Iya. Sini. Makanya nih disimak tadi ya, atau Sakuin. Bukan ya. Pertanyaan terakhir nih. Terakhir. Siapakah ya nama istri Rasulullah yang pertama? Teteh sini deh. Tadi nggak tangan sini. Nggak apa. Maju. Nah, yang pertanyaannya istri, yang jawabnya juga istri nih, perempuan. Ya pas. Siapa deh? Aminah. Yang pertama, betul nggak? Kurang tepat. Nanti ya. Aminah tuh nama siapa? Bundanya. Ya sini deh. Siapa namanya? Kenalan dulu. Nama adek siapa? Cakep. Jawabannya apa? Siapa nama istri pertama Rasulullah?